cerita kembali ya tentang security IoT yang meneruskan pada babak yang sebelumnya tentang local file inclusion. Nah, kalau local file inclusion yang tadi sudah dibahas, itu hanya bisa mengekspos isi di dalam di dalam web, di dalam sistem operasi. Bagaimanakah local file inclusion ini juga bisa berdampak perubahan yang ada, sesuatu yang ada di dalam server ya. Ternyata bagaimanapun caranya ya, untuk melakukan perubahan di dalam server itu harus bisa menuliskan sesuatu di dalam server. Dari sini ya, dari halaman virtual host ini, apa sih yang bisa ditulisin ketika kita mengakses di sini? Nah, yang bisa ditulisin ketika kita mengakses di sini adalah file log sebenarnya. File log ini akan selalu tumbuh, selalu muncul ya, saat file sebuah web itu diakses. Mari kita coba lihat di sini. Lokasinya di mana sih? Ayo kita buka, lihat di sini. Oh, ini. Kita buka aja pakai tail. Ya. Di sini berisi tentang ada IP address, ada tanggal, ada metodenya get, ada page yang dibuka, ada dan lain sebagainya ya. Ada HTTP response code dan lain sebagainya. Cerita tentang HTTP dan lognya ini akan saya ceritakan lain kali. IP address yang mengakses adalah komputer saya sendiri, jadi masih 12.0.0.1 ya. Kemudian kalau saya buka lagi di sini ya, dia bergerak ya, di refresh dia bergerak. Oke, sudah paham ya, sampai sini paham ya. Jadi dia akan selalu bergerak terus ya. Ketika diakses dari manapun dia akan bergerak. Nah, bagaimana saya bisa membaca log ini tapi dari sini? Ya bisa ya, ini tinggal diinklusi aja juga. Mari kita inklusi saja. Ya, ini dia ya. Ketika saya refresh lagi, dia muncul lagi. Oh, ini ternyata dibaca nih akses lognya. Nah, karena diinklusi ya, saya katakan di sini. Yes. Karena diinklusi, maka dia ditampilkan di sini ya. Semua halaman yang diinklusi akan ditampilkan di halaman penginklusinya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau saya ketikkan sebuah script misalnya ya, access log, kemudian di sini script saya nggak boleh ya, nggak muncul, dia nggak muncul ya, dia nggak ada di sini. Nah, adanya di sini. Nah, ada tapi munculnya seperti ini nih ya. Bagaimana kalau saya ketikkan program PHP info.
dia bentuknya seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar yang diinklusi ini benar-benar berupa script PHP? Nah, saya memiliki cara ya, memiliki trik lain, itu dengan menggunakan, mungkin boleh ya teman-teman menggunakan Burp Suite atau menggunakan post management Postgres API dan lain sebagainya. Nah, saya menggunakan ini curl the victim.id. Ya, di sini akan ada muncul access log, kemudian ya ini dan lain sebagainya. Kemudian saya juga bisa menuliskan seperti ini, main i, itu headernya saja, saya akan manggil headernya saja. Isinya apa? Oh, HTTP versi 1.1.200 oke, tanggal sekian, jam sekian ya. Kemudian servernya adalah Apache 2418, PHP-nya tidak diketahui. Kemudian biasanya ada juga Ubuntu atau apa ya, kemudian PHP-nya versinya diketahui. Tapi di sini saya sembunyikan ya. Saya akan menuliskan seperti ini, min a misalnya, min a. Apa sih min a itu? Ya, min a itu apa? Bisa diketahui di sini. Min a ini adalah HTTP user agent ya. Si curl ini bisa menipu. Saya akan mengirimkan atas nama Chrome, bukan atas nama curl. Nah, kalau saya begini, nah saya ketikkan seperti ini. Oh maaf, yes. Apa yang terjadi? 1, 2, 3. Wah, ternyata script PHP yang seharusnya sebagai user agent itu dieksekusi oleh dia ya, dieksekusi oleh dia. Jadi kita sukses untuk menuliskan sebuah file di dalam sebetulnya. Nah, di dalam PHP info ini akan berisi informasi lengkap ya tentang server. Linux-nya namanya ini, build-nya ini, server API-nya ini, ya, konfigurasinya ini dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kita bisa mencari URL open-nya on. Oh ya, URL include-nya off. Oh ini kondisi secure ya kalau untuk URL include. Kemudian saya juga akan mencari disable function. Oh ini ternyata disable functionnya cukup banyak ya di disable. Kemudian ada display errornya di on kan, kalau ada yang di sini. Apa sih bedanya yang kanan sama kiri? Ya, masternya adalah ini, lokalnya ini. Jadi PHP ini, PHP dot ini isinya adalah ini ya, yang ada di sebelah kanan. Kemudian kadang-kadang konfigurasi PHP itu juga bisa di setting di custom di webnya, baik di HT access maupun di script PHP-nya. Ini yang di sini, yang sebelah kiri ya. Itu makanya local value dan master value itu kondisinya bisa saja berbeda. Ini di script di on kan, tapi di kondisi sebenarnya adalah di off kan. Nah, ini adalah bagaimana cara kita untuk menuliskan script PHP di dalam bug local file inclusion. Nah, sampai sini dulu kita bertahap ya. Oke.